Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Salam. Apa artinya salam? Salam berarti damai sejahtera, betul. Damai sejahtera yang bukan dari manusia, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tadi sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk diberikan melalui 70 murid. Damai sejahtera yang sempurna tentu saja nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi jangan cepat-cepat ya mengalami damai sejahtera sempurna sebelum para oma yang mesti mendahului ya. Saudara-saudara terkasih, Shalom juga merupakan salah satu nama Tuhan, Yahweh Shalom, yang berarti Tuhan adalah damai sejahtera. Oleh karena itu, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita mengalami damai sejahtera. Hidupnya ayem tentrem, betul? Kalau sudah ayem tentrem, tenang hatinya, jiwanya, bisa meninggalkan apa saja. Beberapa waktu yang lalu ada satu anak muda perempuan datang kepada saya, cerita kalau sempat kehilangan gelang pemberian ibunya, bukan seperti pusaka ya, barang warisan pusaka itu kan. Maka dia cari kan di gereja, di orang Muslim yang masuk ke gereja ya, suka merayakan Eucharistia. Kalau serat, kalau gelangnya itu kan tanpa ketahuan. Sepanjang jalan dia cari, dulu ya bisa bayangkan, mencari gelang emas sepanjang jalan sampai ruangnya, kamarnya juga tidak ketemu. Lalu menghubungi sekretariat dan diberitahu oleh sekretariat bahwa ada gelang yang ditemukan oleh poster dan disimpan. Bayangkan ya, tempat lain sandal sepit pun tidak. Ya. Gelang emas karena kejujuran orang-orang Katolik termasuk posternya tidak hilang. Dan orang ini semakin merasakan ini memang tempat saya. Dia mengalami damai bersama Tuhan, bersama Bunda Maria. Dia merasa Tuhan menyertai dia, Bunda Maria mendoakan dia. Terus dia tanya apa ini Romo? Kagak tahu, itu pesan untuk kamu sendiri ya. Kamu sendiri kan. Apa seharusnya orang Katolik tidak ada yang mengharuskan ya. Jadi orang Katolik tidak boleh terpaksa. Bahkan lebih sulit karena harus diwawancarai oleh romonya dulu kan. Ini orang hati ini atau bukan, orang hati ini atau bukan, jangan-jangan ini orang ISIS ya. Diwawancarai dulu. Kalau sudah diwawancarai selesai, cukup mengatakan syahadat, itu sudah ya. Syahadat tidak bisa. Ikut pelajaran dulu setahun. Pertemuan berapa kali? Minimal 40-an kali. Oh tidak mudah jadi orang Katolik. Dan kalau sudah jadi Katolik, kamu perempuan, tidak mudah menikah. Karena kalau menikah dengan orang agama lain, tidak dengan orang Protestan juga terlalu. Bisa sih dibajin ya, kesupan tapi sebenarnya adalah. Dan kalau kamu pulang ketemu bapak ibu yang sulit, kamu mungkin tidak akan dianggap sebagai anak lagi. Dan betul, minggu-minggu berikutnya dia ibunya ambil meninggal, dia harus tengok orang tua. Akhirnya menyatakan pilihannya pada bapaknya. Dan bapaknya menanggapi, kamu bukan anak saya. Kamu tidak akan mendapat warisan apapun dari saya. Dan ketika pamitan pulang, dia ditolak. Tidak bisa salaman, cium tangan bapaknya lagi. 3 kali dia coba. Karena apa?
damai sejahtera yang dialami yang dari Tuhan. Dia siap mengorbankan status sebagai anak bapaknya. Dia siap mengorbankan harta warisan bapaknya. Ternyata bapaknya enggak benar juga. Ya. Main cin-cinan ya, karena ini orang indigo jadi tahu melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Bapaknya juga orang indigo sama-sama, sehingga bapaknya juga cengeng. Kamu membawa apa sih? Dia merasa didukung oleh Mikael dan para malaikatnya untuk berperang melawan roh-roh jahat di rumahnya. Sebagai catatan, di rumahnya itu oleh bapaknya sudah dikasih sesajen. Ya. Jangan-jangan itu menjadi korban ya. Karena tidak ada yang gratis dalam perjanjian dengan setan. Ya. Saudara-saudara terkasih, damai sejahtera dari Tuhan itu luar biasa, memberikan kekuatan kepada kita. Bagi kita komunitas kerabat Ibu Teresa, Tuhan yang kita alami adalah Tuhan sumber damai sejahtera dan harus untuk membagikan damai sejahteranya itu kepada semua orang. Dia mengatakan, pangeran memang banyak tetapi raja sedikit. Itulah mengapa dia mengutus 70 murid Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa kita alami, kita terima ketika kita masuk dalam pemerintahan Allah. Artinya kita mau taat, mau mengikuti kehendak Allah, sehingga Allah meraja dalam diri kita dan tidak keberatan. Kita menjadi orang yang taat pada Allah. Kerajaan Allah yang dekat zaman Yesus itu diwujudkan bagaimana? Dengan mewartakan Injil, ya, kabar gembira kepada semua orang yang kita jumpai. Peristiwa mereka yang sangat membutuhkan. 70 murid itu gambar kita semua sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Dia akan menjadi anak-anaknya dan dikirim di tengah dunia, di tengah-tengah seperti domba di tengah serigala, yang menunjukkan bahwa hidup jadi orang Katolik itu tidak enak-enak saja, tidak selalu mudah-mudah saja. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang berbuat jahat, ya, orang-orang yang tidak menerima kebaikan yang mau kita wujudkan. Orang jahat kalau dalam bacaan pertama disebut Alexander, ya, yang berbuat jahat banyak kepada Paulus, walaupun Paulus berbuat baik. Kalau 12 rasul adalah para uskup pertama yang dilanjutkan oleh para uskup zaman sekarang, dan para pembantunya 70 murid yang lain adalah para murid Yesus yang melakukan kita semua sebagai gereja jemaat yang mewartakan damai sejahtera dimanapun. Walaupun bukan uskup atau pembantunya seperti para imam, kita juga punya tugas itu. Barangkali ya kita semua ini para awam, tetapi secara sempurna agar 7 kali 10 itu menunjukkan agar kesempurnaan. Kita juga bisa ikut serta dalam karya mewartakan Injil. Karena pekerjaan memanen jiwa-jiwa dalam kerajaan Allah begitu banyak, tetapi pekerja kita tidak bisa mengandalkan 12 rasul, 12 uskup, atau berapa uskup di Indonesia, berapapun imam di Indonesia, tidak bisa. Kita hanya mengandalkan mereka. Zaman sekarang gereja perlu mengandalkan kita semua yang terlibat dalam gereja, termasuk para awam Anda sekalian. Bagi komunitas Ibu Teresa ini sangat relevan karena semangat Ibu Teresa dari Kalkuta yang kita ikuti adalah pengabdian dan pengorbanan untuk merawat orang miskin, orang sakit, dan orang beruntung. Semangat ini kita wujudkan dalam bentuk pelayanan kasih yang siap berkorban. Dengan cara inilah kita wujudkan damai sejahtera, menghadirkan kerajaan Allah bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Namun ada yang perlu
kita perhatikan agar kita tidak jatuh dalam aktivisme belaka. Karena pada saatnya Anda semua yang rajin bekerja ini akan juga mengalami kekeringan rohani, merasa jauh dari Tuhan, walaupun sibuk melayani saudara-saudara kita yang menderita. Ingat, setan selalu mengincar jiwa kita dengan kesombongan di saat kita mengalami kekeringan. Kekeringan rohani juga dialami oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Kelelahan dalam pelayanan bahkan dalam doa dapat mengantar pada kekeringan rohani, merasa jauh dari Tuhan. Dia mengalami sebagai malam gelap. Karena diperlihatkan oleh iblis bahwa segala pelayanan dan doa kita itu sia-sia. Cara iblis menipu, ya. Mungkin iblis juga mengatakan apa yang kita kerjakan itu tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa. Bahkan tidak memberikan rasa senang, damai sejahtera seperti yang diperlihatkan oleh dunia. Dalam situasi seperti itu, Bunda Teresa beri contoh kesetiaan iman pada Tuhan Yesus, seperti Ayub yang setia pada Tuhan dalam kekeringan rohani saat dicobai dengan berbagai macam penderitaan, keinginan anak-anaknya dan hartanya. Ayub memperhatikan bahwa Tuhan itu yang memberi, maka Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri disalib sebagai manusia, selain menunjukkan kehausan akan cinta kasih untuk diberikan pada manusia, juga mengalami kekeringan rohani. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, aku haus, dalam Injil Yohanes 19 ayat 28, tetapi juga berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Sebagai manusia, dia mengalami kekeringan rohani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam situasi kekeringan rohani, seperti banyak orang utusan lain juga mengalami, kita diundang untuk setia dengan berdoa. Doa adalah tanda kita menjaga kesetiaan kita sebagai orangnya Allah, man and woman of God. Kesetiaan itu kita wujudkan dalam doa yang tulus, juga kalau terasa kering dalam berdoa. Ketulusan adalah wujud kasih kita yang tanpa pamrih pada Tuhan, dengan segenap jiwa, hati, kekuatan, dan akal budi kita. Ketulusan hubungan dengan Tuhan ini memastikan kekuatan kita untuk terus melayani sesama. Pada gilirannya saat berdoa kita mempersembahkan pelayanan kita bagi sesama. Pelayanan menyuburkan doa, dan doa bisa menyuburkan pelayanan kita yang tulus pada sesama. Pelayanan itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk memberikan hiburan hati kita saja. Pelayanan itu pertama-tama untuk yang kita layani, di mana Tuhan mengidentifikasikan dirinya. Mari kita contoh Paus Fransiskus yang memberi contoh kesetiaan berdoa. Waktu Paus Indonesia bertemu dengan saya dan teman-teman Yesuit di kedutaan Vatikan. Kalau salah satu romo bertanya, Paus kan ya, kesibukannya banyak, luar biasa. Bagaimana Paus berdoa? Pertanyaannya sederhana, ya, mudah, ya. Jawabannya yang sulit, ya. Apa yang dikatakan Paus? Anda tahu, saya membutuhkannya. Saya membutuhkan berdoa, kata si Paus. Bahkan saya sangat membutuhkannya. Saya bangun pagi karena saya sudah tua, seperti Anda sekalian. Setelah istirahat yang baik bagi saya bangun sekitar pukul 4.
Kemudian pukul 5 saya mulai berdoa. Ada yang mulai seperti itu? Tidak seperti paus ya. Bangun jam 5 mulai berdoa ya. Saya berdoa berpikir dan berbicara kepada Tuhan. Jika doanya sedikit, katakanlah membosankan, yang saya sebut tadi kekeringan ya, kering, rasanya membosankan, maka saya berdoa rosario. Berdoa rosario itu berarti merenungkan misteri hidup Tuhan bersama Bunda Maria. Kemudian saya pergi ke istana kepausan untuk audiensi. Kemudian saya makan siang, seperti nanti kita akan makan siang ya. Dan beristirahat sejenak. Kadang-kadang di hadapan Tuhan saya berdoa hening. Nah, kabel ini ada kabel ya. Bisa berdoa itu diam saja di depan Tuhan. Mungkin sedang capek. Serahkan kecapean pada Tuhan. Ini sedang jengkel, serahkan kejengkelan pada Tuhan. Meski sedang kering, serahkan kekeringan pada Tuhan. Kita disuruh mencintai dengan seluruh jiwa, hati, kekuatan kita, kan? Maka seluruhnya berikan pada Tuhan. Itu doa ini. Saya berdoa, saya merayakan Ekaristi seperti kali ini, ya. Di malam hari saya berdoa lebih banyak lagi. Ibu bapak-bapak yang sudah sepuh biasanya banyak berdoa lagi ya, supaya siap kapanpun dipanggil Tuhan ya. Sangat penting bagi doa seseorang untuk melakukan bacaan rohani. Kita harus menumbuhkan kerohanian kita dengan bacaan yang baik. Semua orang suci begitu ya. Selain berdoa, membaca ya, bacaan rohani. Santo Ignatius Loyola bisa jadi orang suci karena membaca Flos Sanctorum, bunga-bunga para suci, atau kisah orang kudus ya. Saya berdoa seperti itu, sederhana Anda tahu. Kadang-kadang saya tertidur dalam doa. Ada yang sedang tidur sekarang ya. Ekaristi ini juga berdoa ya. Perayaan Ekaristi juga berdoa. Maka ada doa syukur, ada doa persembahan, ada doa penutup, doa kolekta, dan seterusnya ya. Nah, apa yang terjadi kalau sedang berdoa kok tertidur? Dan ini ketika itu terjadi tidak menjadi masalah. Bagi saya, tertidur dalam doa adalah tanda bahwa saya baik-baik saja dengan Tuhan ya. Tapi jangan hanya diambil bagian ini saja ya. Diambil dari depan sampai bacaan rohani dan seterusnya. Jadi hubungan dengan Tuhan selalu baik-baik saja. Kalau tertidur tidak masalah. Bagi saya itu tanda bahwa saya baik-baik saja dengan Tuhan. Saya beristirahat dengan berdoa. Jangan pernah meninggalkan doa. Ini supaya kita tidak jatuh pada aktivisme, lalu kalau kering, lalu putus harapan, patah harapan. Maka jika Paulus berdoa, maka Tuhan Yesus pun berdoa ya. Ingat, sebelum memilih para murid, para rasul, dia berdoa pagi-pagi ya. Maka kita pun yang lemah ini juga perlu berdoa, membutuhkan berdoa. Kalau sudah sampai tahap membutuhkan berdoa, bukan membutuhkan didoakan Roma, itu sudah Anda semua sudah setara, hampir setara dengan Paus ya, kerohaniannya ya. Membutuhkan berdoa itu penting. Mengapa itu penting? Supaya kita tetap menjaga diri kita menjadi orangnya Tuhan, bukan orangnya setan ya. Saat melayani, kita menjadi orang yang terus melayani, memberikan damai sejahtera kepada mereka dan menyatakan kedatangan kerajaan Allah seperti maksud Yesus dalam Injil hari.
Karena kalau kita melayani dengan tulus, orang-orang yang kita layani juga mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada dan melayani melalui tangan-tangan kita, seperti para murid 70 murid Yesus yang diutus sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Amin. Amin. Mari kita